Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini Bapak akan membahas tentang bagaimana tata cara ibadah umroh. Ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah membersihkan diri dengan mandi. Yakni jika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram, yakni memakai pakaian ihram dengan mandi. Memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, juga memakai pakaian ihram. Nah, seperti ini pakaian ihram untuk laki-laki, ada dua helai. Sedangkan bagi wanita ya seperti yang kita lihat ya, bisa menggunakan mukena. Kita gunakan pakaian ihram dan niat dari mikot. Mikot yaitu batasan tempat untuk memulai ibadah haji. Jadi di sana ada tempat-tempat khusus ya, tempat-tempat tertentu untuk memulai ibadah haji atau ihram ya. Nah, di sana ya di mikot kita ucapkan, karena kita akan umroh, maka kita ucapkan labbaika umratan. Selanjutnya kita menuju Mekah ya. Dari mikot kita menuju Mekah. Selama di perjalanan kita baca ya berulang kali sebanyak-banyaknya, yakni bacaan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, bacaan talbiyah ini kita baca berulang-ulang ya. Kalau laki-laki kita keraskan, sedangkan wanita cukup dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri atau bacaan lirih. Selanjutnya, setelah sampai ke Masjidil Haram, kita masuk ke Masjidil Haram. Dianjurkan atau disunahkan untuk membaca doa masuk masjid ya, doa yang sudah kita hafal, dan dahulukan kaki kanan. Nah, kita memasuki Masjidil Haram. Selanjutnya kita langsung menuju Hajar Aswad ya. Ketika kita sudah ya melihat Hajar Aswad, kita usap, lalu kita cium ya, sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ini kalau kita memungkinkan, karena di sana ya semua jamaah berdesak-desakan ingin bisa mencium atau mengusap ya. Lihat gambar yang di atas ya, itu sangat berdesak-desakan ya. Jika tidak, maka cukup memberi isyarat ya dengan lambaian tangan kanan ya, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, di sini kita harus berlemah lembut ya. Tidak perlu ya dorong-dorongan ya. Kita bersabar. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menciumnya karena mungkin sangat berdesak-desakannya, kita cukup dengan memberikan lambaian tangan kanan ya. Kemudian kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Inilah bagian-bagian Ka'bah yang harus kita ketahui. Pertama di situ ada Hajar Aswad. Lihat yang ditunjuk panah ya, ada di satu pojok. Kemudian di dekat Hajar Aswad ada pintu Ka'bah ya. Itu pintu Ka'bah ya, yang ditutup dengan kain. Kemudian ada yang namanya Hijir Ismail. Ini dulu adalah bagian Ka'bah ya, dulu Ka'bah itu memanjang sampai situ ya, kemudian direnovasi sehingga seperti yang kita lihat. Ada rukun Iraki ya, yang ketiga rukun Iraki, yaitu bagian sisi Ka'bah, Hijir Ismail. Kemudian ada juga rukun Syami ya, rukun Syam, dan ada rukun Yamani. Jadi setiap pojok Ka'bah ada namanya. Ada rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, dan pojok Hajar Aswad ya.
Dan yang bangunan kecil itu adalah makom Ibrahim. Makom ini bukan kuburan, tapi dulu adalah tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Setelah kita mencium Hajar Aswad, kita mulai tawaf, ya, berputar searah jarum jam. Berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Lihat itu Hajar Aswad, kita mulai dari situ kita usap, atau searah itu kita lambaikan tangan, kemudian kita mulai tawaf, ya. Lihat tanda panah, ya. Tidak boleh melewati tadi ya Hijr Ismail itu, ya, tidak boleh melewati ya tanda yang bersilang merah. Disunahkan 3 putaran pertama ya dengan berlari-lari kecil, kemudian 4 putaran terakhir berjalan biasa. Ketika berada di antara rukun Yamani, lihat rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, ini dia. Ketika berada di daerah situ ya yang bertanda merah, kita ucapkan ya, perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah tawaf selesai, setelah kita melaksanakan tawaf 7 putaran, maka kita tutup kedua pundak kita dengan ya, kain ihram tadi, lalu menuju ke makom Ibrahim sambil membaca wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Selanjutnya kita ya salat 2 rakaat ya di depan makom Ibrahim yang menghadap Ka'bah. Ketika salat ya pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, ya, yang kedua surat Al-Ikhlas. Setelah salat 2 rakaat kita beristirahat sejenak, minum air Zam-Zam, ya. Ada doa ya diantaranya ketika doa minum air Zam-Zam, diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Setelah kita minum air Zam-Zam, kita menuju ke Bukit Safa ya untuk melakukan sa'i, ya, yaitu ya sebanyak 7 kali. Kita mulai dari Bukit Safa. Ketika menuju Bukit Safa, kita baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, ketika kita berada di daerah lampu hijau, lihat gambar tengah. Di situ disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya, ketika ada batas lampu hijau seperti gambar yang di tengah, nah di situ kita disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya. Nah, ketika kita akan memulai sa'i, kita ucapkan nabda'u bima bada'allahu bih. Ketika menaiki Bukit Safa dan Marwah, ya, sambil menghadap ke arah Ka'bah, kita disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini dibaca 3 kali. Nah, setiap pengulangan yaitu kita disunahkan atau kita diharapkan untuk memperbanyak doa, ya, dengan doa apa saja yang kita kehendaki. Ya, proses terakhir setelah kita melaksanakan sa'i adalah tahallul, ya, yaitu memotong rambut. Ya. Untuk laki-laki lebih baik mencukurnya sampai habis, ya, gundul. Sedangkan untuk perempuan ya minimal 3 helai saja. Nah, dengan demikian berakhirlah rangkaian proses
ibadah umroh. Ya, demikian sedikit tentang penjelasan bagaimana tata cara ibadah umroh. Demikian ya, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti ketika virtual meeting ya lewat Zoom. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.